Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak Ibu, pada kesempatan yang baik ini kita dapat berjumpa kembali. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan semoga selalu dilancarkan dalam kegiatan sehari-hari. Dan pada kesempatan kali ini, seperti biasa, kita nanti akan kembali membagikan sebuah informasi mengenai P3K pada tahun 2022. Dan kali ini kita mendapati informasi mengenai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi yang terbaru, yaitu beliau Bapak Abdullah Azwar Anas akan memprioritaskan penyelesaian honorer K2, perubahan sistem kerja PNS dan P3K. Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke informasi, bagi rekan-rekan yang belum bergabung pada channel ini bisa manfaatkan untuk subscribe terlebih dahulu dan bisa aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan dengan info-info terbaru seputar P3K. Dan mudah-mudahan apa yang kita sajikan pada kesempatan kali ini ada manfaatnya untuk kita semua. Dan baik Bapak Ibu, kita lanjut ke informasi. Jadi Menpan RB terbaru, beliau Bapak Abdullah Azwar Anas, dilantik oleh beliau Bapak Presiden Joko Widodo pada tanggal 7 September tahun 2022. Dan berikut ada video cuplikan Bapak Ibu mengenai rapat pertama kali yang dilaksanakan beliau Bapak Azwar Anas. Mari kita simak. Identifikasi pekerjaan-pekerjaan prioritas berdasarkan arahan Bapak Presiden. Beliau kan suka menyampaikan pekerjaan ini harus ada skala prioritas. Kalau enggak dikerjakan semuanya, enggak berhasil semuanya. Nah, oleh karena itu maka reformasi birokrasi ini mesti kita kuatkan lagi bahwa ini bukan hanya soal tumpukan administrasi laporan. Nah, ini kan sepertinya reformasi birokrasi itu sesuatu yang terpisah dengan pembangunan. Padahal RB itu sesuatu yang harus bisa dirasakan. Oh, pelayannya sudah lebih bagus. Nah, oleh karena itu maka kita sedang diskusi hari ini, hari pertama, rumuskan terkait dengan reformasi birokrasi berdasarkan prioritas dan tematik. Setidaknya ada 3 prioritas. Satu adalah reformasi birokrasi untuk penanganan kemiskinan, pengurangan kemiskinan. Ini menurut saya identifikasi dan parameternya harus sama. Semua kementerian fokus salah satunya. Yang kedua adalah reformasi birokrasi untuk mendorong investasi yang tumbuh. Berarti pelayanan harus bagus dan sukses. Dan yang terakhir adalah reformasi birokrasi untuk administrasi pemerintahan. Yang kemarin sudah kami sampaikan soal digitalisasi dan lain-lain. Setidaknya 3 hal ini. Baik, Pak Menteri, berarti ada 3 prioritas dalam fokus Kementerian Pan RB ini dalam 2 tahun terakhir ini, Pak. Ya, ini tentu kementerian ini bertugas untuk menjabarkan arahan Bapak Presiden. Kan beliau selama ini menyampaikan program, bukan urusan. Nah, kalau program berarti butuh integrasi, butuh kolektivitas untuk menyelesaikan masalah. Nah, kalau berdasarkan urusan nanti sektoral. Nah, kemiskinan ini harapan Bapak Presiden adalah ini menjadi program prioritas beliau kan. Maka semua lini program RB kita salah satunya kita arahkan bagaimana mengurangi kemiskinan, mengurangi stunting dan lain. Sederhana saja misalnya, kalau semua guru, semua ASN, satu orang mengampu satu orang yang stunting misalnya, ini selesai kira-kira gitu. Dan yang berikutnya adalah yang sederhana yang kemarin terlupa tidak saya sampaikan di istana. Sebenarnya sederhana saja, tugas Menpan RB ini sesuai dengan Bapak Presiden mendorong daerah dan kita semua untuk memastikan bahwa setiap ASN yang datang ke kantor itu tahu apa yang akan dia kerjakan, siapa mengerjakan apa, targetnya. Ini masalahnya ada sebagian orang datang ke kantor nggak ngerti apa yang mau dikerjain, targetnya apa. Nah, tugas kita sekarang untuk mendorong untuk semua pihak untuk mendorong agar ASN kita tahu siapa mengerjakan apa dan targetnya. Siap. Agenda selanjutnya apa Pak Menteri? Habis ini kami akan rapat di istana. Baik, terakhir Pak Menteri, mungkin terkait tadi Pak Menteri mengatakan bahwa fokusnya salah satunya adalah tentang digitalisasi. Bagaimana agar dapat daerah-daerah di pelosok begitu agar dapat mampu mengikuti program dari Menpan RB terkait digitalisasi ini, Pak? Sekarang paralel ini kan Kemenkominfo udah jalan. Sebenarnya digitalisasi ini sebuah keniscayaan. Sekarang ini kan ada paradigma anak-anak muda ini di luar, kenapa sih ngurus sektor private itu beres di HP, begitu ngurus sektor publik ini kok ribet? Itu ternyata pertanyaan yang sederhana. Kira-kira ke depan ada Indonesia in your hand lah, ada masalah-masalah bisa diselesaikan dengan HP. Nah, saya lihat ini di beberapa daerah banyak menginspirasi karena pelayanan cukup diselesaikan di HP. Kebetulan saya dari Banyuwangi, misalnya kepala desa cukup tanda tangan dari HP dari setiap pelayanan. Nah, ini kan saya lihat di daerah ini ada daerah yang sudah tumbuh, ada yang sedang bergerak. Tugas RB ini memeratakan ini supaya ini bisa berjalan dengan baik.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB, beliau Bapak Abdullah Azwar Anas, dihadapkan pada sejumlah pekerjaan rumah Bapak Ibu. Tercatat ada 3 prioritas dari beliau yang beliau katakan tadi. Jadi ada satu tentang reformasi birokrasi penuntasan kemiskinan. Ini yang kita sorot Bapak Ibu. Jadi ada 10 isu strategis mengenai reformasi birokrasi penuntasan kemiskinan. Di antaranya adalah dalam bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi yang harus diselesaikan oleh beliau Bapak Ibu. Dan kami mencatat ada 10 isu tersebut. Yang pertama adalah isu pelaksanaan reformasi birokrasi. Yang kedua adalah penyederhanaan birokrasi. Yang ketiga adalah Flexible Working Arrangement atau FWA. Yang keempat adalah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE. Dan saat ini beliau Kemenpan RB telah memiliki arsitektur SPBE Bapak Ibu dan tengah mendorong digitalisasi government. Dan yang kelima, berkaitan dengan peningkatan pelayanan publik termasuk di dalamnya inovasi digitalisasi pelayanan publik dan pembangunan mal pelayanan publik atau disingkat dengan MPP. Dan yang keenam Bapak Ibu, isu formasi ASN baik CPNS maupun P3K untuk Papua dan Papua Barat yang ada di kedeputian bidang sumber daya manusia atau aparatur. Dan yang ketujuh, peta penanganan tenaga honorer K2 dan K1. Dan yang kedelapan, kesejahteraan ASN. Dan yang kesembilan adalah penghapusan jenis kepegawaian selain PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dan yang ke-10 Bapak Ibu, rencana pemindahan ASN ke ibu kota negara atau disingkat dengan IKN. Dan itulah Bapak Ibu 10 isu strategis dan aktual bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi yang harus diselesaikan oleh beliau Bapak Anas, dan mudah-mudahan beliau diberi kesehatan dan semoga semua diberi kelancaran Bapak Ibu. Dan kami akhiri Bapak Ibu kali ini cukup sampai di sini. Kami akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.